Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Trinomial dari kelas 3 F4. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang dimana berjudul Sistem Basis Data Pengiriman Barang. Sebelum kami masuk pada penjelasan proyek kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami, yang dimana saya Julia Masik sebagai ketua kelompok, saya Civanendita Abdullah, saya Nurul Khalifah. Jadi di sini kami akan langsung saja kami masuk pada penjelasan proyek kami, yang dimana yang pertama adalah skenario bisnis yang akan dijelaskan oleh Kak Asifah Andita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja di sini saya akan membacakan skenario bisnis sistem basis data pengiriman barang, di mana pada alur bisnis ini menggambarkan gimana sih proses pengiriman itu berlangsung, mulai dari pengirim membuat pesanan hingga pembayaran dilakukan. Langsung saja ke alur bisnis Quick Deliver. Proses dimulai ketika pengirim membuat pesanan pengiriman melalui aplikasi. Pengirim mengisi data penerima serta informasi barang yang akan dikirim seperti nama barang, jenis, dan deskripsi singkat dari barang tersebut. Setelah data lengkap, sistem akan memproses pesanan dan secara otomatis mencari driver terdekat yang bersedia untuk mengambil dan mengantarkan barang tersebut. Jika driver menerima, pesanan langsung terhubung ke driver dan proses pengantaran itu dimulai. Untuk pembayaran, baik pengirim maupun penerima dapat memilih untuk membayar. Metodenya juga fleksibel, bisa menggunakan tunai ataupun e-pay. Nah, itu skenario dari kami. Selanjutnya, sebelum membangun bisnis data, kita perlu menentukan terlebih dahulu entitas, atribut, dan UID yang terlibat dalam sistem Quick Deliver. Penentuan ini dilakukan berdasarkan proses bisnis yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga setiap data yang dibutuhkan dapat terstruktur dengan baik. Jadi di sini entitas dan atribut yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama, ada entitas pengirim, mempunyai atribut ID pengirim, nomor telepon, nama, dan alamat. Selanjutnya ada entitas penerima, mempunyai atribut ID pengirim, nomor telepon, nama, dan alamat. Selanjutnya ada entitas driver, mempunyai atribut ID driver, nomor telepon, nama, nomor plat, dan status. Selanjutnya ada entitas barang, yang dimana mempunyai atribut ID barang, nama barang, jenis barang, berat, dan deskripsi. Untuk di bagian deskripsi ini opsional, mau dipakai atau tidak. Selanjutnya ada entitas pengiriman, mempunyai atribut ID pengiriman, nomor resi, tanggal pemesanan, biaya pengiriman, status pengiriman, dan waktu update. Untuk entitas pembayaran dalam sistem ini terdapat dua jenis metode pembayaran, yaitu pembayaran online dan pembayaran tunai. Karena memiliki perbedaan karakteristik, maka entitas pembayaran dirancang menggunakan konsep supertype dan subtype agar masing-masing jenis pembayaran dapat terkelola dengan lebih tepat. Jadi kita masuk ke supertype, mempunyai entitas pembayaran, yaitu mempunyai atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan jenis pembayaran. Selanjutnya ada subtype. Di sini subtype-nya ada dua. Yang pertama itu entitas yang dimana ada cash, mempunyai atribut jumlah tunai dan kembalian. Dan untuk kembalian ini opsional. Selanjutnya ada entitas e-pay, di mana mempunyai atribut nomor transaksi dan provider e-pay. Nah, selanjutnya ada relasi menggunakan diagram matriks. Sebelum melihat diagram matriks, kita perlu memahami bahwa dari skenario bisnis yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa relasi antar entitas. Untuk memastikan semua relasi tersebut teridentifikasi dengan benar, digunakan diagram matriks. Diagram ini menunjukkan hubungan antara setiap entitas serta gimana sih relasinya secara dua arah. Jadi langsung saja di sini diagram matriks yang telah disusun, di mana pengirim membuat pengiriman, habis itu penerima menerima pengiriman, driver mengantar pengiriman, barang termuat dalam pengiriman, pengiriman dibuat oleh pengirim, pengiriman diterima oleh penerima, pengiriman diantar oleh driver, pengiriman memuat barang, pengiriman dibayar oleh pembayaran. Selanjutnya, yang terakhir, membayar pengiriman. Itu saja dari saya. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian optionality dan cardinality-nya. Di mana di sini pada relasi yang pertama ada relasi entitas pengirim dan entitas pengiriman. Di mana kalau dilihat pada gambar, untuk entitas pengirim dan pengiriman terjadinya relasi one to many. Di mana satu pengirim itu dapat membuat satu atau lebih pengiriman. Lalu untuk satu pengiriman harus mempunyai satu pengirim. Lalu untuk relasi selanjutnya ada relasi entitas penerima dan entitas pengiriman, di mana kalau dilihat di gambar terjadinya relasi one to many juga. Di sini untuk satu penerima dapat menerima satu atau lebih pengiriman, dan untuk satu pengiriman dapat harus mempunyai satu penerima. Lalu untuk relasi selanjutnya ada relasi antara entitas driver dan juga entitas pengiriman, di mana kalau dilihat di gambar juga terjadinya relasi one to many. Di sini untuk satu driver itu dapat membawa satu atau lebih pengiriman, dan untuk satu pengiriman itu harus dibawa oleh satu driver. Lalu untuk yang selanjutnya ada entitas barang dan juga entitas pengiriman. Terjadinya relasi one to many juga, di mana untuk satu barang itu harus termuat pada satu pengiriman, dan untuk satu pengiriman itu harus memuat satu atau lebih barang. Lalu untuk yang selanjutnya atau yang terakhir itu terdapat relasi antara entitas pembayaran dan juga entitas pengiriman. Di entitas pembayaran dan pengiriman ini itu berbeda dengan entitas lain, relasi entitas lain, karena di sini itu terjadinya relasi one to one. Di sini untuk satu pembayaran itu harus membayar satu pengiriman saja, dan untuk satu pengiriman itu harus dibayar oleh satu pembayaran saja. Dia tidak bisa dibayarkan oleh pembayaran lainnya. Baik. Itu ada penjelasan optionality dan cardinality-nya. Selanjutnya di sini saya memaparkan gambar dari IRD yang sudah kami buat, di mana di sini kalau dilihat untuk seluruh entitas itu hanya berrelasi pada satu titik entitas saja, yaitu di mana entitas pengiriman, karena fokus utama di proyek kami ini itu adalah pengiriman barang. Jadi untuk seluruh entitas ini itu hanya berrelasi pada pengiriman, sisanya itu terjadinya relasi tidak langsung. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman tim saya. Pada proyek kami ini terdapat supertype dan subtype, di mana entitas pembayaran itu sebagai supertype, dan untuk subtype itu ada e-cash sama e-pay. Dan selanjutnya di dalam proyek kami ini tidak terdapat adanya kasus pelanggaran normalisasi dan relasi many to many. Hanya ada supertype dan subtype. Selanjutnya pada proyek kami ini juga terdapat adanya relasi non transferable. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini relasi antara pengiriman dengan pengirim itu terjadinya relasi non transferable. Di situ karena ketika pengiriman itu sudah dibuat, maka data pengirim itu hanya untuk satu pengirim itu saja. Dia tidak bisa diubah, tidak bisa mengubah pengirim yang lain. Lalu untuk yang kedua ada relasi antara pengiriman dengan penerima yang juga bersifat non transferable, karena ketika sebuah pengiriman itu hanya ditujukan untuk satu penerima saja. Dia tidak bisa ditujukan untuk penerima yang lain. Lalu untuk yang selanjutnya ada relasi antara entitas pengiriman dengan entitas pembayaran. Di situ juga bersifat non transferable, karena pembayaran itu hanya dikhususkan untuk membayar satu pengiriman itu saja. Jadi dia tidak bisa mengganti ke pengiriman yang lain. Lalu untuk yang selanjutnya ada relasi antara entitas pengiriman dengan entitas barang. Di situ juga bersifat non transferable, karena ketika pengiriman itu sudah dibuat, itu maka data barang yang sudah dimasukkan itu sudah tidak bisa diganti. Karena itulah dia bersifat non transferable. Sedangkan untuk relasi antara pengiriman dengan driver itu bersifat transferable, karena ketika dalam proses mengantar pengiriman, selama driver itu belum mengambil pengiriman, maka driver itu bisa diganti atau bisa di-cancel oleh sang pengirim dan mengganti driver lain. Karena itulah untuk pengiriman dengan driver bersifat transferable. Selanjutnya, pada bagian mapping ke diagram table, di sini saya hanya menggunakan dua contoh tabel saja, di mana untuk tabel yang pertama itu adalah tabel pengirim dan tabel yang kedua adalah tabel pengiriman. Di sini untuk yang pertama ada tabel pengirim. Di sini dari entitas dan dari atribut entitas pengirim ini itu
dapat dilihat bahwa unique identifier-nya adalah ID pengirim. Maka ketika dimasukkan pada tabel, ID pengirim ini akan dijadikan primary key-nya. Dengan optionality-nya itu adalah mandatory, lalu untuk tipe datanya itu adalah number dan presisinya itu 10. Nah, lalu untuk atribut yang kedua itu ada atribut nomor telepon, di mana untuk atribut nomor telepon ini itu bersifat optionality-nya mandatory, dengan tipe datanya itu ditaruh varchar2 dan presisinya itu 15. Lalu untuk yang ketiga itu ada atribut nama, di mana untuk atribut nama ini itu mempunyai optionality-nya itu adalah mandatory, dengan tipe datanya itu adalah varchar2 dan presisinya itu adalah 50. Lalu untuk atribut yang selanjutnya adalah atribut alamat, di mana untuk atribut alamat ini mempunyai optionality-nya itu adalah mandatory, dengan tipe datanya adalah varchar2 dan presisinya itu ditaruh 100, karena alamat itu bisa panjang, jadi ditaruh presisinya 100. Lalu untuk selanjutnya ada tabel pengiriman. Nah, dilihat dari atribut untuk tabel pengiriman ini, di situ kan terdapat ID pengiriman yang dimana bertindak sebagai unique identifier-nya. Jadi ketika dimasukkan pada tabel, ID pengiriman itu akan diubah menjadi primary key-nya, di mana untuk tipe data yang ditaruh adalah tipe data number dengan presisinya itu adalah 10. Lalu untuk atribut yang kedua adalah nomor resi. Nah, ketika dimasukkan pada tabel itu, nomor resi ini ditaruh optionality-nya adalah mandatory, lalu untuk tipe datanya varchar2 dan presisinya itu 20. Di sini untuk nomor resi, karena setiap pengiriman itu nomor resinya berbeda-beda, karena itulah nomor resinya itu ditaruh unique key. Lalu untuk atribut yang selanjutnya ada atribut tanggal pemesanan, di mana untuk atribut tanggal pemesanan ini mempunyai optionality-nya adalah mandatory dan tipe datanya itu adalah date. Lalu untuk yang selanjutnya ada biaya pengiriman, di mana biaya pengiriman ini mempunyai optionality atau bisa dibilang constraint-nya itu not null, di mana optionality-nya itu mandatory juga atau wajib, dengan tipe datanya itu adalah number. Lalu untuk presisinya itu 15 dengan 2 angka di belakang koma. Lalu untuk atribut yang selanjutnya ada atribut status pengiriman, di mana untuk atribut status pengiriman ini itu mempunyai tipe data varchar2 dengan presisinya itu adalah 20 dan optionality-nya itu adalah mandatory. Lalu untuk yang selanjutnya atau yang atribut terakhir itu ada waktu update, di mana untuk waktu update ini mempunyai optionality-nya mandatory atau constraint-nya itu adalah not null, dengan tipe datanya itu adalah timestamp. Nah, di situ untuk tabel pengiriman ini terdapat foreign key, karena dapat dilihat dari IRD yang sudah dipaparkan tadi. Di situ terlihat bahwa terjadinya relasi one to many antara seluruh entitas yang berrelasi dengan pengiriman, dan untuk relasi pada pengiriman itu many-nya itu berada pada entitas pengiriman. Karena itulah foreign key dari entitas yang berrelasi dengan pengiriman ini itu ditulis pada tabel pengiriman. Nah, di sini untuk foreign key yang pertama itu ada foreign key ID pengirim dengan tipe datanya number dan presisinya 10, sudah mirip dengan tabel pengirim. Lalu untuk yang kedua ada ID penerima dengan tipe datanya number, lalu presisinya 10. Lalu untuk foreign key yang selanjutnya ada foreign key ID driver dengan tipe datanya number dan presisinya 10, dan untuk yang selanjutnya ada ID barang dengan tipe datanya number dan presisinya 10. Untuk foreign key ini sudah ditulis sesuai dengan apa yang sudah ditulis di tabel-tabel untuk tabel pengirim, penerima, driver, dan barang. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian perintah SQL untuk membuat tabel. Di sini saya menggunakan satu contoh saja, di mana saya menggunakan contoh pada tabel pengiriman. Di sini dapat dilihat pada gambar yang sudah saya paparkan ini, di situ terdapat kode-kode perintah yang sudah saya buat untuk membuat tabel pengiriman ini, di mana saya menggunakan keyword create table dengan nama tabelnya itu adalah tabel pengiriman. Lalu untuk kolom-kolomnya itu sudah saya tulis sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan pada tabel ini, di mana untuk yang pertama ada ID pengirim dengan tipe datanya number, posisinya 10, constraint-nya itu adalah primary key, dengan nama constraint-nya ada ID pengiriman underscore PK. Lalu untuk yang kedua ada nomor resi dengan constraint-nya itu not null karena mandatory. Lalu untuk yang selanjutnya ada tanggal pemesanan dengan tipe datanya date. Lalu untuk constraint-nya itu juga not null karena di optionality pada tabel itu bersifat mandatory. Jadi ditaruh constraint-nya itu not null dengan nama constraint-nya itu adalah tanggal pemesanan.
Lalu untuk bagian selanjutnya ada biaya pengiriman, di mana tipe datanya number, posisinya 15 dengan 2 angka di belakang koma, dengan nama constraint-nya adalah biaya pengiriman underscore NN, dengan jenis constraint-nya itu adalah not null, karena mandatory juga kan. Lalu untuk status pengiriman itu juga mempunyai tipe data FAT1 dengan posisi 20, lalu untuk nama constraint-nya itu adalah STTS underscore pengiriman, dengan jenis constraint-nya itu adalah not null. Dan untuk selanjutnya ada waktu update, di mana waktu update ini juga sesuai di tipe datanya timestamp dan constraint-nya itu not null, dengan nama constraint-nya adalah waktu update NN. Selanjutnya di sini terdapat penulisan foreign key, di mana untuk foreign key ini ditulis dengan referensinya itu sesuai dengan tabel-tabel yang sudah saya buat, di mana ada tabel pengirim untuk untuk foreign key ID pengirim, terus untuk foreign key ID penerima ini diambil dari reference tabel penerima, lalu untuk ID driver ini diambil dari reference driver, dan untuk ID barang ini diambil dari reference tabel barang. Jadi setelah saya buat, dan ini adalah bukti bahwa saya sudah berhasil membuat tabel pengiriman ini dengan output yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah saya buat. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya adalah perintah SQL untuk memasukkan data pada sebuah tabel. Nah, di sini untuk contoh yang saya gunakan itu hanya satu tabel, di mana tabel yang saya gunakan adalah tabel driver. Di sini untuk menginput data pada tabel driver ini saya menggunakan format 1 kali inputan dengan data yang saya masukkan ada 3 data. Di sini dapat dilihat saya menggunakan keyword insert all. Lalu untuk data yang pertama ID drivernya adalah 1, nomor teleponnya adalah 081345678901 dengan nama drivernya adalah Rudi Hartono. Lalu untuk nomor platnya adalah DG4123TN dan statusnya itu adalah tersedia. Lalu untuk yang data kedua, ID drivernya adalah 2, nomor teleponnya adalah 081367890123 dengan nama drivernya adalah Sari Dewi. Lalu untuk nomor platnya adalah DG7281TR dengan statusnya itu mengantar. Lalu untuk yang ketiga, ID drivernya adalah 3 dengan nomor teleponnya adalah 081398712345. Nama drivernya adalah Hendra Setia. Lalu untuk nomor platnya adalah DG9054TE dengan statusnya itu tersedia. Setelah itu saya masukkan ke dalam table driver, dan sebagai bukti bahwa sudah berhasil dimasukkan, saya menggunakan keyword select from driver untuk melihat isi dari tabel driver ini. Dan dapat dilihat sesuai dengan gambar yang sudah saya paparkan, data-data yang tadinya sudah saya inputkan itu sudah masuk semuanya dan outputnya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya masukkan. Lalu selanjutnya itu menjalankan perintah join. Nah, di sini join ini kan untuk fungsi dari perintah join ini itu menggabungkan 2 buah tabel. Nah, di sini untuk 2 tabel yang saya gabungkan itu ada tabel pengiriman dengan tabel pengirim. Saya menggunakan fungsi natural join. Jadi di sini yang ditampilkan itu ada nomor resi, tanggal pemesanan, biaya pengiriman, waktu update, nama, nomor telepon, sama alamat. Lalu saya menggunakan fungsi natural join. Nah, setelah saya jalankan dapat dilihat dari output yang sudah ditampilkan pada gambar yang sudah saya paparkan ini sudah sesuai dengan apa yang sudah saya inputkan pada tabel pengirim dan tabel pengiriman. Ini sudah digabungkan, di mana untuk nomor resi, tanggal pemesanan, biaya pengiriman sama waktu update itu berasal dari tabel pengiriman, dan untuk kolom nama, nomor telepon sama alamat itu berasal dari tabel pengirim. Dan kolom yang digunakan untuk menggabungkan kedua buah tabel ini itu menggunakan ID pengirim yang berada pada yang dimana dia itu foreign key yang dimana berada pada tabel pengiriman. Baik, setelah kami selesai menjelaskan proyek peserta kami, selanjutnya kami akan memberikan testimoni yang kami dapatkan selama kami membuat proyek peserta ini sampai selesai. Dimulai dari saya, selama saya membuat proyek basis data ini, saya tuh jadi bisa memahami cara mendesain basis data yang baik dengan benar, dimulai dari menentukan entitas, atribut, sama relasinya, sampai dengan memasukkan entitas dan atribut yang sudah saya tentukan itu ke dalam perintah SQL. Jadi itu cukup menarik. Selanjutnya untuk teman tim saya. Kalau saya lebih memahami konsep dasar basis data. Gimana sih cara bikin atribut, relasi, dan juga UID. Yang bagi saya yang awalnya saya kurang paham, jadi sekarang saya lebih paham. Gimana sih cara buatnya?
Dan untuk saya, kemampuan problem solving saya itu semakin meningkat, terutama untuk menggambarkan IRD yang tidak sesuai atau query SQL-nya itu sedang error. Baik, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.